Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Jeffrey sama Mbak Ratna nih ya. Kita bertiga ini. Sudah 4 minggu kita nggak ketemu. Alhamdulillah kita masih bisa ketemu. Walaupun ini mendadak, anak saya ngajak sambil keluar, jadi ini saya presentasinya di luar. Apa ya, suara saya jelas ya Mas Jeffrey? Jelas dong. Oke, siap. Jadi saya share screen ya. Mbak Ratna ini dari UB ya? Betul ya? Iya dok, dari UB. Ah, iya, iya, mantap. Saya share screen-nya kok agak nge-lag sebentar. Noise nggak? Suara saya terdengar noise. Enggak sih dok, aman. Nggak ya? Oke, aman ya. Saya kok nggak bisa share screen. Saya tak share screen dari HP aja. Saya nggak bisa share screen dari tab. Sebentar ya. Oke, saya share screen dari HP ya. Kelihatan ya? Ya, terlihat dok. Oke. Oke, terima kasih kehadirannya teman-teman sekalian. Kita kembali sharing-sharing ya, belajar mikro yang ke-13 ini. Saya kemarin sempat beberapa menawarkan ke sejawat yang lain, termasuk dari Undip, ya, kemudian senior-senior kami. Banyak yang berhalangan ternyata, jadi terpaksa ya ketemu saya lagi jatuhnya. Kita menginjak ke sampling ya. Kalau yang lalu kita sudah membahas tentang ISK-nya, urinary tract infection-nya atau UTI, dari prevalensi, definisi, kemudian kausanya apa. Nah, saat ini kita lebih fokus pada mikrobiologinya ya, pemeriksaan mikrobiologi yang kita pasti awali dengan pre-analitik, yaitu sampling. Di sini judulnya kami ambil sampling for urinary culture, apa yang perlu dilakukan dan apa yang seharusnya dihindari. Referensinya ini buku utama kita kalau di mikrobiologi klinik dalam pengerjaan di lab, yaitu CMPH atau Clinical Microbiology Procedures Handbook yang edisi 4, ya, terutama yang volume 1. Outline-nya adalah beberapa subtopik ini ya, prinsipnya bagaimana, kemudian koleksi spesimennya seperti apa, waktu yang terbaiknya seperti
kapan gitu ya, kemudian transportasinya yang baik bagaimana, labeling dari spesimen itu bagaimana, dan kriteria penolakan sampel yang kita terima di laboratorium seperti apa. Yang pertama prinsip ya. Jadi disclaimer dulu, jadi apa yang saya bawakan di malam hari ini memang ya 90% dari CMPH ya. Karena memang beberapa referensi itu kadang memiliki teori yang berbeda. Jadi kalau kita belajar satu aspek dulu gitu ya dari CMPH, bagaimana nanti mungkin kalau ada yang ingin didiskusikan dari referensi yang lain bisa disampaikan. Jadi disampaikan di sini di CMPH bahwa sebenarnya secara normal urin itu adalah termasuk dalam cairan tubuh yang steril. Ini agak aneh. Kalau kita di beberapa textbook yang lain kan disampaikan cairan steril itu nggak termasuk urin, karena urin itu banyak juga ada mikrobiotanya gitu ya. Guru-guru kita termasuk Dr. Agung yang kami di Grab itu menyampaikan urin itu sebagian besar ada mikrobiotanya. Jadi kalau di CPH di sini disampaikan sebenarnya termasuk cairan tubuh yang steril. Nah, namun ketika dia sudah melewati uretra, khususnya yang bagian distal ya, uretra distal di dekat urevisium, itu sangat sering terkontaminasi. Jadi yang dimaksud sterilnya adalah kondisi ketika di vesika. Namun ketika sudah dikeluarkan, itu adalah kondisi yang sudah terkontaminasi dari mikrobiota di sekitar uretra, ya, di sekitar perineum, atau di sekitar vagina. Nah, karena itu maka colony counting ini menjadi hal yang sangat penting ketika kita lakukan kultur spesimen urin, khususnya yang melalui uretra. Berbeda kalau kita ngambilnya dengan cara fungsi suprapubik, nah itu memang kita walaupun satu koloni pun itu sudah dianggap signifikan karena memang diambil secara aseptik dan diambilnya dari zat yang steril yaitu vesika tadi. Nah, kalau untuk jumlah berapanya, kok hilang ini apa pangkatnya? Sorry, ini saya kirim filenya kok jadi berubah dari laptop. Jadi di sini thresholdnya agak berbeda-beda ya dari beberapa penelitian. Ini mohon maaf yang atas ini adalah lebih dari 10 pangkat 5. Ini yang sering kita jadikan patokan kalau di pendidikan ya. Jadi kalau kita lakukan hitung koloni dengan cara Mayo yang paling sering ya, bahwa yang dikatakan signifikan adalah ketika lebih dari 10 pangkat 5. Dikatakan kalau dia ada koloni yang pure culture, ada satu koloni saja, satu jenis koloni saja, dan itu lebih dari 10 pangkat 5, atau kalau kita pakai mose steril yang 1 mikroliter, itu ada 100 koloni, maka dikatakan ini sangat berhubungan dengan adanya infeksi akut bakterial di saluran kemih ya. Dan ini termasuk juga baik itu yang rawat jalan, termasuk juga yang rawat inap. Kemudian yang bawah, yang termasuk juga untuk yang bawah ini ya, yang bawah ini sebenarnya tertulis lebih dari 10 pangkat 2. Kalau boleh sambil buka juga CMPH-nya, ini juga agak saya baca lagi kok saya agak lupa, ternyata ada yang menyampaikan bahwa di atas 10 pangkat 2 ini juga bisa merupakan suatu hitung koloni yang signifikan, yaitu pada kondisi tertentu ya, yaitu adalah pada perempuan dewasa dan ada gejala simptomatik, ini saya bold. Kemudian pada anak di bawah 1 tahun, infan, dan pasien-pasien yang terpasang kateter.
Di sini agak berbeda ya antar suatu guideline dengan guideline yang lainnya. Dan itu rangingnya suatu range-nya itu dari ada yang mengatakan di atas 10 pangkat 3 gitu ya. Ada yang mengatakan di atas 10 pangkat 5. Itu berdasarkan konteks-konteks tertentunya. Maka sebaiknya kalau kita memberikan laporan dalam kultur urin, termasuk juga dalam kita membuat antibiogram gitu ya, itu sebaiknya juga mengelompokkan kultur urin ini berdasarkan usia, masuk juga berdasarkan jenis kelamin dan tipe dari spesimennya apa. Karena ini sangat berhubungan dengan apakah suatu patogen itu menjadi penting ataukah tidak. Kemudian ini sudah sempat kita bahas di pertemuan sebelumnya bahwa kapan kita nyatakan diagnosis urinary tract infection atau ISK, yaitu ketika ada signifikan bakteri uri, jadi tadi ya di atas 10 pangkat 5, kalau kita mudah secara umum ya, di atas 10 pangkat 5 koloni forming unit per mililiter, dan adanya gejala yang berhubungan dengan UTI. Di antaranya ada urgensi ya, kayak dia kepingin pipis terus, uri, pipisnya rasa nyeri, atau kadang panas gitu ya. Nah itu dikatakan infeksi. Nah kalau misalkan ada bakteri uri tapi tidak ada gejala, itu dikatakan asimptomatik bakteri uri. Kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya, bisa kita lihat di YouTube ya, monggo. Kalau misalkan kita temukan terutama pada usia di atas 60 tahun, baik itu laki-laki maupun perempuan, sangat sering terjadi asimptomatik bakteri uri. Itu ada bakteri di urin lebih dari 10 pangkat 5, tapi nggak ada keluhan apa-apa. Kemudian kalau piuri itu kan kita kalau temukan sel darah putih pada urin, itu juga menjadi suatu pedoman ya, pedoman untuk interpretasi nantinya apakah ini suatu bakteri uri merupakan suatu kondisi yang perlu terapi atau tidak, atau ini suatu kondisi yang infeksi atau tidak. Walaupun itu juga dikatakan tidak terlalu spesifik. Kita menginjak pada spesimen collection ya. Jadi ada beberapa cara pengambilan spesimen urin. Di antaranya dan yang paling mudah diambil adalah voided midstream urine collection ya. Jadi ini dikatakan ada tambahannya clean voided midstream urine collection. Artinya adalah ya pancaran secara spontan ya. Urin porsi tengah kalau bahasa Indonesia. Urin porsi tengah. Beberapa tahap yang penting. Yang pertama adalah persiapan, terutama pada perempuan ya. Nah kita tahu dia uretranya itu cukup sulit untuk kita ambil sampel urin secara steril gitu ya. Dan laki-laki dewasa yang tidak disirkumsisi. Dan sebenarnya ada tambahan lagi untuk pada anak-anak ini lebih sulit lagi. Dan tapi itu kondisinya agak jarang untuk ditampung secara midstream ya, atau porsi tengah. Pada anak biasanya pakai metode yang lain. Jadi kalau dari perempuan, terutama di sini ada catatannya bahwa kalau perempuan dalam kondisi tidak menstruasi ya, tidak boleh diambil urin porsi tengahnya, karena pasti akan banyak sekali gangguan yang akan tumbuh ketika dilakukan pulsu. Kondisi menstruasi tersebut ya sebaiknya ya paling tidak diambil dengan kateter ya. Kalau memang dia betul-betul kita curigai infeksi saluran kemih, ya kita ambil stretch kateter. Kita pakai kateter yang dipasang kemudian dilepas lagi. Kalau pada perempuan yang tidak menstruasi, maka persiapannya adalah ini ya, labianya memang perlu dibuka, ya, dibuka
sayang ini nggak sempat saya tampilkan gambarnya. Dibuka ya dengan salah satu tangan. Kalau biasanya kita berikan tabung aja ya pasien itu untuk bisa diambil sendiri sebenarnya. Itu lebih nyaman untuk pasien dan kalau di Indonesia itu kalau kita harus mengambil porsi tengah harus ditungguin, apalagi berbeda jenis kelamin itu kan sulit. Kalau memang dia sama jenis kelamin itu pun juga pasti masih agak sungkan, kecuali usianya sudah lanjut usia dan seterusnya. Jadi dibuka sendiri dengan tangannya yang sebelah, ya misalkan tangan kiri, kemudian yang tangan kanan ini memulai untuk membersihkan dengan di sini dibilang kapas, ya. Kapas atau sponge yang dia sudah diberikan sabun yang bisa untuk menyabun. Intinya disabun di sekitar sana, ya. Kemudian setelah itu jangan lupa dicucinya bukan pakai air ini ya, air PDAM. Karena kalau dicuci dengan air PDAM ataupun apalagi dari air yang sudah tertampung di bak, itu pasti kontaminasi sangat besar. Nah, dicucinya atau dibilasnya dengan tahap yang B ini ya, dengan 2 kapas lagi atau 2 spons lagi yang dia dibasahi dengan air steril atau normal salin dibilas. Nah, baru kemudian ditampung urin. Untuk yang laki-laki sudah tersirkumsisi ini cukup mudah ya. Di sini tidak ada persiapan yang khusus karena dia memang uretranya sudah di bagian distal dari penis gitu ya, jadi lebih mudah. Nah, untuk kondisi yang tidak tersirkumsisi ya ini sudah juga hampir sama dengan perempuan ya, jadi harus diretraksikan dulu apa ini foreskin atau apa itu ya, saya lupa bahasa Indonesia. Diretraksikan, kemudian dibersihkan dengan sabun dari uretranya, ya, dari orifisiumnya sampai keluar prepusiumnya diretraksikan. Kemudian setelah dibersihkan dengan sabun tadi ya, dicuci lagi dengan air steril, baik itu dengan napas atau dengan spons. Kemudian setelah persiapan, tahap berikutnya adalah ya ditampung. Dari namanya saja disebutkan bahwa voided midstream ya. Jadi ketika di tengah-tengah dia kencing ditampung. Nah, jangan salah, sebaiknya tidak menahan kencing kemudian melanjutkan pipis kembali gitu ya, bukan. Jadi ketika kita anggap dia di tengah-tengah itu bukan berarti di depan dia pipis kemudian tahan kemudian ditampung, bukan begitu, karena itu akan terkontaminasi lagi dengan mikrobiota di daerah uretra, di daerah orifisium uretra eksternal. Maka sebaiknya di sini adalah ya udah kencing kemudian di tengah-tengah langsung ditampung tanpa harus di sini dibilang not help and restart. Jadi tidak ditahan kemudian dipipisin lagi. Ya gitu. Nah, kemudian ditampung dengan tabung steril. Sebaiknya tabung steril. Walaupun di beberapa penelitian membedakan dengan yang steril, tabung steril dan tabung bersih itu hasilnya tidak terlalu berbeda kontaminasinya. Tapi sebaiknya memang disarankan tabung yang steril. Kemudian jangan pernah menampung urin untuk kultur dari pispot ya, bedpan ini pispot atau urinal yang bersama boleh, karena dia pasti terkontaminasi. Itu kemudian ini dijelaskan di CMPH bahwa walaupun dibersihkan seperti yang tadi kita jelaskan tadi, ternyata tidak bisa memastikan betul-betul tidak akan terjadi kontaminasi karena memang cukup sulit untuk sampel urin ini, terutama yang mainstream ini, dan dibuktikan ternyata memang dari asimptomatik dan simptomatik women itu tidak terlalu membedakan kontaminasinya ya. Karena ya kita tahu tadi kan membersihkannya bukan pakai desinfektan ya. Dia hanya memakai sabun saja. Jadi di beberapa penelitian
hasilnya hampir sama. Tapi sebaiknya kita ambil yang lebih aman ya, sesuai dengan standar. Itu kemudian yang berikutnya, ini yang cukup sering kalau di ruang rawat inap dan menjadi penyebab ini ya, tersering di HAIS, ya, yaitu CAUTI, catheter associated urinary tract infection. Ini kita ambil sampelnya gimana? Itu menggunakan jarum dan spet. Jadi kita ambilnya dari catheter portnya setelah kita bersihkan dengan alkohol 70%. Ya. Bisa dengan itu atau bisa dengan vakutainer. Jadi sudah ada kayak pengambil darah yang mengandung isapan negatif gitu ya. Jadi tapi ini saya nggak pernah ngelihat secara langsung. Yang paling sering kita gunakan adalah pakai spet ya dan itu. Nah, yang nggak boleh adalah diambil dari urinary bag. Nah, ini yang sering terjadi dan hasilnya pasti kontaminasi. Biasanya kan kalau kita sangat sibuk di lab, kita pasarkan ngambil kencing itu dari ruangan oleh perawat gitu ya. Sedangkan perawat biasanya ambil urin itu dari urinary bag untuk UL ya. Urin lengkap. Ya itu boleh kalau urin lengkap. Mungkin boleh ya. Nggak baca lebih detail lagi untuk UL apakah memang boleh dari urin bag. Tapi itu sering terjadi kalau UL itu ambil dari urin bag dan kalau kita pikir ya tidak terlalu signifikan karena nggak melihat pertumbuhan bakteri. Tapi kalau untuk kultur itu sangat dihindari karena pasti hasilnya kebun binatang yang akan tumbuh. Kemudian bisa juga menggunakan straight catheter. Jadi kalau dia sebelumnya tidak terpasang kateter, tapi kita butuh untuk mengambil urin tadi. Contohnya pada anak-anak ya, atau pada yang kesulitan untuk mixi secara spontan ya, misalkan dia retensi urin atau dia inkontinensia gitu ya itu bisa kita gunakan kateter strip ini ya. Dia memang secara sampel lebih bagus, tapi secara efek ke pasien sebenarnya cukup merugikan sih karena dia yang sebelumnya tidak ada potensi dari luar, dia menjadi ada terpapar dari alat yang terpasang gitu ya. Jadi yang menjadi catatan adalah harus dengan prosedur yang aseptik sehingga tidak introducing microorganism into the bladder. Jangan sampai kita menjadikan yang sebelumnya mungkin masih curiga ISK, padahal mungkin itu belum tegak ya. Menjadi beneran ISK karena tindakan kita. Ya. Dan caranya, jadi ketika sudah melakukan straight urin catheter, kita nggak langsung tampung ya, karena yang kita dapat pertama 15-30 cc-nya itu dianggap sebagai banyak kontaminannya. Jadi dibuang dulu 15-30 cc-nya, kemudian setelah itu baru kita tampung ya, minimal 5 cc ya. Kemudian ileal conduit ini juga agak jarang kita dengar ya. Ileal conduit itu adalah ketika biasanya paling sering adalah kondisi fisika bermasalah, fisika urin dan uretra bermasalah sehingga harus bypass ya. Bypass dari ureter langsung ke luar melalui abdomen biasanya. Dan itu menggunakan ileum. Jadi ileum pasien itu sendiri dipasangkan ke ureter pasien tersebut. Nah, itu dipasang biasanya pada kondisi-kondisi yang kayak vesikanya diangkat, vesika urinarinya diangkat, itu bisa menggunakan. Nah, cara pengambilannya, yang pertama kalau terpasang device eksternalnya dilepas dulu ya. Biasanya kayak ada bag tertentu itu dilepas terlebih dahulu, kemudian stomanya dibersihkan dengan alkohol 70%, kemudian dilanjutkan dengan iodin.
Nah, kemudian setelah iodin dibersihkan lagi dengan alkohol. Jadi alkoholnya 2 kali. Kemudian kita pasang kateter, double kateter, ya, dimasukkan ke dalam stoma tersebut sampai dengan melebihi batas fasia, dan kemudian kita ambil urin. Kemudian ini tahap yang atau cara pengambilan berikutnya adalah yang cukup invasif ya, tapi ini ada beberapa keunggulan. Di antaranya memang kita bisa mengambil sampel yang betul-betul steril ya. Namun invasif tadi ya, tidak semua dari kita pernah melakukan ya. Saya sendiri kalau untuk sampling kayaknya belum pernah, tapi mungkin kalau ada terapi kayaknya pernah sih waktu dulu betulnya di IGD. Jadi ini pengambilannya di atas ramus pubis ya, simfisis pubis, simfisis pubis di bagian atasnya. Syaratnya harus dalam kondisi vesikanya penuh ya. Kalau nggak penuh nanti malah dia nusuk bagian yang lain. Dia harus memang penuh dan dia bisa terpalpasi. Nah, kemudian jangan lupa di situ ada pubis, harus di shave terlebih dahulu dan didesinfeksi ya dengan betadine, alkohol, kemudian baru kita ambil dengan fungsi. Nah, di sini sarankan dibuat satu sayatan kecil terlebih dahulu ya di bagian epidermis, kemudian baru diambil di sayatan tersebut dengan menggunakan spet dan jarum. Ya biasanya dia 90 derajat ya ke arah. Sorry kita nggak tampilkan gambarnya di sini. Mohon maaf karena kekurangan kami untuk menyiapkan slide. Nah, kemudian jangan lupa setelah diambil dengan spet tadi, bukan spet itu langsung dikirim, tapi dia dipindahkan ke dalam tabung yang steril. Karena kalau menggunakan spet yang masih terpasang jarum, itu menjadi kriteria rejeksi yang lain. Tidak boleh kita menerima ada sampel yang terdapat jarum, karena itu keselamatan kita. Nah, kemudian yang menjadi keunggulan lagi dari sampel ini, kalau misalkan kita ada kecurigaan infeksi dari saluran kencing ini disebabkan karena bakteri anaerob. Nah, ini bisa menggunakan ini ya, satu-satunya metode sampling urin yang bisa mengcover bakteri anaerob. Kemudian UTI pada laki-laki khususnya kan dia memiliki organ khusus ya dibanding perempuan, ada prostat, dan prostatitis itu termasuk di dalam lower UTI ya di beberapa penggolongan. Ada beberapa penggolongan dia nggak memasukkan prostatitis itu terhadap ISK, tapi di penggolongan yang lain prostatitis itu termasuk dalam ISK yang bagian bawah. Nah itu harus diambil cairan prostatnya. Caranya nanti ada di slide berikutnya. Tapi sebelumnya bahwa yang menyebabkan prostatitis itu juga sering adalah uropatogenik bakteria. Paling sering ya E. coli, bakteri enterik. Itu paling sering, baik itu yang akut maupun yang kronis. Namun di beberapa penemuan bakteri-bakteri komensal kulit itu juga bisa menyebabkan suatu prostatitis, terutama pada yang kondisinya kronis. Itu golongan Staphylococcus koagulasi negatif, Corynebacterium species. Kalau kita temukan pada sampel cairan prostat, walaupun itu sedikit, ya kita perlu cari betul, baik itu dari mikroskopisnya, apakah betul dia penyebab, atau adakah memang ini kontaminan. Itu kan biasanya kita bisa diskusikan di preanalitik, di mikroskopis, dan di hasil kultur. Kemudian Escherichia gonorrhoeae itu juga bisa menyebabkan akut prostatitis ya, walaupun tidak terlalu sering. Nah ini di bagian CMPH yang untuk infeksi seksual ya di chapter yang berbeda. Ini dijelaskan bagaimana cara ngambil cairan sekresi prostat. Jadi pipis dulu, dimiksikan dulu, kemudian setelah dimiksikan dilakukan suatu masas dengan jari di daerah
rektum ya. Berarti ini dilakukan seperti kayak di apa rectal tuse ya. Jadi di rectal tuse kemudian dilakukan masas dengan jari yang memeriksa ya. Kemudian ketika sudah ada cairan yang dirasa bisa dikeluarkan dari uretranya, kemudian ditampung dengan tabung steril. Nah, kemudian cara yang lain bisa juga dengan dilakukan beberapa sequential urine culture ya, untuk mengetahui di mana sih posisi atau lokasi dari penyebab infeksi tersebut. Apakah dia di prostatnya betul-betul di prostat ataukah dia di uretranya. Jadi itu bisa diketahui dari sequential urine culture tersebut. Nah, bisa juga menggunakan swab uretra. Swab uretra itu bisa untuk mengetahui infeksi dari Neisseria gonorrhoeae atau Chlamydia trachomatis. Ini yang paling sering menyebabkan uretritis kalau ini. Bukan prostat. Ini uretritis gonorrhoeae atau uretritis karena Chlamydia. Kemudian cara pengambilan berikutnya setelah tadi fungsi ya adalah sistoskopi. Ini kalau dari namanya ya kita lihat kalau dia ada skopinya biasanya dia menggunakan kamera ya. Jadi ini dia menggunakan kamera yang dimasukkan dari uretra, kemudian memasuki dari vesika urinaria ya. Kemudian dimasukkan ke arah ureter, baru kemudian bisa diambil sampelnya di masing-masing set tersebut. Nah, mungkin ini nice to know aja sih buat kita. Mungkin yang ngambil kalau harus menggunakan sistoskopi ini yaitu sejawat kita urologi sih ya. Jadi ini bisa sebagai diagnostik juga dan juga sekaligus bisa untuk terapi. Ini sebenarnya jelas ya. Ini jadi ya yang pertama jelas di desinfeksi di daerah periuretranya hampir sama untuk semua pengambilan sampel urin ya dari uretranya dibersihkan dengan sabun, dan kalau ini adalah yang cukup invasif ya perlu didesinfeksi ya dengan betadine, alkohol seperti itu ya. Kemudian dimasukkan kamera tersebut. Nah, ini dikatakan di sini ada di bladder ya. Ketika di bladder kita ambil cairan sebelum dicuci, ditampung ya, kemudian diberikan label ini CB ya, catheterized bladder urine. Jadi ketika belum dibilas, kemudian dibilas, dan ketika sudah dibilas kita tampung juga, kita berikan labelnya adalah WB ya, wash bladder. Jadi setelah dicuci. Kemudian ketika di daerah ureter sudah di kateter di ureternya, kemudian kita ambil beberapa sequence konsekutif sampling urine ya, 4 di sini dibilangnya, 4 sampai 5 sampai 10 cc masing-masingnya. Itu kita ambil dari kanan dan dari kiri dan kita berikan label untuk ginjal kiri ya, dan ginjal kanan. Masing-masing 2 ya, di kanan 2, kiri 2. Dan dikultur. Ini mungkin kondisi yang cukup kompleks biasanya, ya, kondisi yang mengharuskan sistoskopi untuk mengambil sampel. Kemudian menginjak pada kapan sih pengambilan sampel yang terbaik? Kalau di sini sampaikan bahwa sebaiknya diambil pada pagi hari, early morning. Sebaiknya kita ambil ketika betul-betul pasien ini bangun tidur kalau bisa. Jadi sebaiknya kita sudah bawakan tabung urin itu untuk sampling besoknya sebaiknya. Tapi kondisi ini cukup sulit untuk dilakukan di lapangan karena emang pasien itu kan banyak yang tidak mudah kita mobilisasi. Yang hari ini datang besok harus datang lagi ya. Tapi ini kalau kondisinya memang ISK yang
cukup kompleks, ya. Cukup sulit untuk diobati, misalkan rekuren gitu ya, yang perlu untuk teknik khusus yang bisa meningkatkan positivity dari pemeriksaan kita. Karena kalau dikatakan di sini, kalau bisa dia tidak pipis selama 4 jam, atau dia ada penumpukan cairan urin ya di vesika selama 4 jam, itu menurunkan angka negatif palsu. Jadi lebih banyak hasil positif yang kita dapatkan. Kemudian, ini tahap yang kedua ini cukup juga menjadi perhatian ya. Ambilnya kalau saya belum kebelet pipis gitu ya, ya udah minum yang banyak 2 liter Pak, atau Ibu nanti kan pipis. Nah, itu juga kurang begitu baik dalam sampling urin untuk dilakukan kultur, karena ketika sudah dilakukan minum yang banyak banget tadi di force fluid challenge ya, maka urin tadi menjadi terdilusi, sehingga konsentrasi dari bakteri itu akan menurun, sehingga ketika kita sudah lakukan kultur, memang dia pipisnya jernih ya, karena dia dipaksa minum, bisa jadi dia hasil perhitungannya di bawah 10 pangkat 5 CFU per mililiter. Nah, ini kok bisa keluar ya, Pak? Pangkat 5-nya ini tadi kok hilang. Ya. Kemudian transportasi ya. Transportasi ini juga penting karena memang urin itu sendiri bisa menjadi media kultur atau bisa menjadi media pertumbuhan dari bakteri ya, terutama dan yeast. Jadi kalau misalkan dia satu sampel urin dan dia di suhu ruang lebih dari 2 jam, maka dia pasti sudah terjadi suatu overgrowth, sehingga yang seharusnya dia mungkin di bawah 10 pangkat 5, dia bisa menjadi 10 pangkat 5 lebih, sehingga bisa menjadi false positif. Itu juga bahaya. Untuk akhirnya yang harusnya tidak dilakukan terapi menjadi harus diberikan terapi oleh klinisi yang mengirim sampel, mengirim pasien gitu ya. Sehingga sebaiknya ketika sudah kita dapatkan sampel tidak lebih dari 2 jam itu sudah dilakukan pemeriksaan. Atau kalau tidak bisa dilakukan pemeriksaan selama 2 jam ya sebaiknya di refrigerate ya, didinginkan dalam suhu 4 derajat, dan itu masih bisa dilakukan pemeriksaan sampai dengan 24 jam setelah pengambilan sampel, dan tidak boleh di freezer di minus 20, jadi bisa false, hasil dari pertumbuhan bakterinya bisa false. Atau kalau kita punya tabung yang bagus yang dengan preservatif, itu lebih bagus sih. Ada yang kedua ini ya, dengan preservatif menggunakan boric acid glycerol ya, atau boric acid sodium format. Kalau kita tahu ada tabung itu, jadi tabungnya itu ada preservatifnya dan dia ada garisnya. Jadi pipisnya harus nggak boleh kurang dan nggak boleh lebih dari garis tadi. Jadi kalau misalkan dia kurang, jadi efek dari boric acid ini bisa menginhibisi dari bakteri yang kita harapkan tumbuh tadi. Jadi seharusnya dia 10 pangkat berinhibisi. Jadi harus sesuai dengan garis tadi, atau di sini bilang ada minimal 3 ml. Dan tidak boleh lebih dari, di sini nggak dikatakan ya berapa cc-nya. Saya kalau kemarin sempat baca itu nggak boleh lebih dari atasnya, kalau nggak salah 10 ml ya, 10 ml. Kalau lebih dari 10 ml bisa jadi false negatif atau false positif ya, kalau dia terlalu banyak sehingga inhibisinya nggak berjalan, dia menjadi overgrowth tadi ya, seperti yang dia lebih dari 2 jam di suhu ruang. Kemudian labeling ya, yang paling penting adalah nama pasien jelas dan
waktu koleksinya kapan ya. Dan cara pengambilannya bagaimana? Apakah dia midstream urin atau dia pakai kateter apa namanya? Fungsi kateter tadi ya. Ataukah dia dengan cara yang lain. Kadang kalau pada anak-anak kan kita kesulitan, kalau dia diambil kateter juga kasihan ya, kalau dia diambil midstream juga nggak bisa. Jadi kadang menggunakan kayak apa ini, kondom kateter ya, kondom kateter atau pakai bag untuk yang anak ya. Nah, itu juga perlu kita kasih keterangan sih kalau memang terpaksa harus menggunakan itu. Kemudian kalau di sini dikatakan ya, kita di laboratorium mikrobiologi melakukan apa yang sesuai permintaan dari klinisi yang megang. Ya. Kemudian minta di sini bilang apa ya, gram aja gitu ya. Jadi dan hitung koloni aja, nggak perlu AST, ya nggak boleh kita periksa sampai AST gitu ya, dibilang di sini. Tapi sebaiknya sih dikomunikasikan. Kalau di luar negeri mungkin komunikasi ini sudah dilakukan sebelumnya ya, sudah sama-sama paham kapan kita butuh untuk melakukan identifikasi sampai dengan tingkat spesies dan AST-nya, kapan tidak gitu ya. Tapi kadang kalau di kita, kadang kita bukan berarti klinisi kita tidak secanggih di luar ya, tapi komunikasinya agak sulit ya, ketemunya agak sulit kalau kondisi di kita ya. Dan juga kadang sampel ini datang ketika dokter mikrobiologinya tidak sedang bisa berkomunikasi dengan klinisi. Jadi yang membuat decision adalah bagian loket dan bagian analisnya gitu. Sehingga dibuat suatu SOP, kalau misalkan kulturin ya kayak gini gitu. Tapi kalau misalkan bisa lebih baik, lebih dikomunikasikan, itu lebih bagus ya, sehingga tidak sampai over pemeriksaan dan juga tidak under pemeriksaan. Itu kemudian di sini ada note-nya bahwa untuk kultur jamur itu sebenarnya tidak perlu untuk media khusus ya, kalau di sini tidak perlu, karena itu sudah secara rutin juga akan tumbuh di media rutin buat agar ya, itu juga akan tumbuh walaupun dia lebih lama daripada bakteri biasanya. Jadi hari pertama masih kecil-kecil gitu, hari kedua baru cukup bisa terlihat secara kasat mata. Kemudian kalau misalkan betul-betul kita curiga infeksi jamur ya, kita sebaiknya inkubasi sampai dengan sekitar 3 hari ya, 3 kali 24 jam atau 72 jam ini. Nah, untuk menyingkirkan dia apa namanya, jamur tersebut dalam jumlah yang kecil. Artinya kalau misalkan dia sangat kecil, dia kita tunggu sampai 2 hari aja kadang belum kelihatan. Kemudian yang terakhir adalah rejection kriteria. Ini sudah saya bahas tadi dalam transport. Jadi kalau dia sudah lebih dari 2 jam dan tidak di suhu 4 derajat, maka kita tolak. Nah, bisa overgrowth. Ngapain kita lakukan kultur yang sudah jelas-jelas bakal tumbuh banyak dan nantinya jadi false positif bagi pasien dan bagi klinis. Kemudian kita perlu minta ulang ya. Jadi tadi itu tolak itu untuk minta ulang, bukan berarti tolak kemudian harus diperiksakan lagi. Jadi kita minta sampling ulang pada kondisi yang kita nggak ada info apakah ini waktunya kapan ya, dan cara pengambilannya seperti apa. Itu juga perlu kita pastikan secara betul memang itu dilakukan dengan sesuai standar. Kemudian walaupun itu disimpan di suhu kulkas ya, refrigerate dalam 4 derajat, tapi itu sudah lebih dari 24 jam, itu juga kita perlu tolak. Kemudian ini ya, kalau dia pengambilan sampelnya tidak proper, juga kita perlu tolak ya.
Sorry, ini saya share screen-nya dari HP soalnya jadi muncul chat ya. Kemudian kalau misalkan sudah ada kultur hari ini, ya belum 22 kali 24 jam atau 48 jam sudah mengirim kultur dari site yang sama, misalnya sama-sama fungsi dari kateter, ya kita perlu ditolak. Jangan sampai kita kerjakan lagi karena masih belum lebih dari 2 kali 24 jam. Hasilnya kemungkinan besar sama, yaitu menghabiskan budget. Kemudian ini tadi yang sudah kami sampaikan ya, ada kadang-kadang menggunakan pediatric bag untuk pengambilan urin. Nah, itu juga perlu kita tuliskan di laporan kita ketika ada pertumbuhan yang eh, apa namanya kita curiga ini kontaminan dari bagnya atau kita curiga ini benar-benar penyebabnya. Nah, itu perlu kita tulis bahwa pengambilan sampelnya seharusnya tidak menggunakan bag, tapi uh, terpaksa harus menggunakan bag dan pertumbuhannya kayak begini. Begitu. Nah, kita perlu juga tandai mana-mana yang merupakan huruf patogen atau mana-mana yang merupakan mikrobiota di daerah urinary tract, urogenital. Kemudian kalau ada yang ngirim berupa kateter tip kateter, kadang-kadang ada yang pernah saya temui itu kateter urin digunting, ujungnya itu diminta kultur ya. Kultur urin dari kateter tip, nah, itu juga tidak disarankan ya, tidak kita bisa terima ya untuk kultur urin. Kemudian ngambil urinnya dari urobag juga kita tidak terima karena itu pasti kebun binatang. Kemudian kalau kita terima tabungnya bocor juga tidak kita terima. Kemudian kalau ada permintaan kultur anaerob dari sampel urin selain dari fungsi suprapubik, kita juga nggak bisa lakukan karena kondisinya pasti sudah terpapar oksigen dan dia kumannya pasti sudah mati. Kemudian kalau misalkan apa ini, nah ini ya, kalau misalkan dia betul-betul nggak bisa ngambil kulturnya dengan proper, ya kita perlu tulis di hasil bahwa memang spesimen kualitinya kurang baik. Kadang-kadang kita ada pasien kultur urinnya itu kita curiga kontaminasi, tapi ngambil sampel ulangnya agak kesulitan, ya sudah kita akhirnya tetap kita sampaikan bahwa kemungkinan besar ini adalah suatu kontaminasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di malam hari ini. Monggo apabila ada yang tidak setuju, mau diskusi atau menyampaikan sesuatu, dipersilakan monggo. Maaf kalau agak ini ya, bising nggak? Monggo, ini alhamdulillah teman-teman senior sekalian bisa hadir juga. Terima kasih atas kehadirannya. Kita sudah cukup lama nggak ketemu ya, hampir 4 minggu kayaknya. Saya lihat kemarin, mohon maaf, saya juga ada berhalangan ya. Sebenarnya kami sudah mencari mengisi materi dari yang lain ya, jadi biar nggak bosen saya cek menyampaikan ya. Nah, kadang-kadang ya bosen ya, aku terus gitu ya. Ternyata teman-teman banyak yang berhalangan. Kemarin saya minta dari Undip berhalangan, kemudian Mbak Resti juga berhalangan. Ya sudahlah. Monggo, apabila ada yang mau disampaikan, kayaknya ini sudah menggarami lautan sepertinya ya, sudah sehari-hari mengerjakan. Terima kasih atas atensinya, bisa tetap join di sharing malam hari ini. Kalau nggak ada yang akan disampaikan, kita akhiri ya. Moga-moga kita bisa sambung di pekan depan. Kita membahas tentang kultur urinnya ya, dari medianya, kemudian tekniknya, dan kalau bisa sampai dengan interpretasi. Terima kasih. Saya lupa tadi membuka dengan doa ya. Kita akhiri dengan doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan.
Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.